Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini pelajaran bahasa Sunda di kelas 2 yaitu mengenai pancen sapopoe atau tugas sehari-hari. Dibuka ya bukunya halaman 44. Sudah dibuka? Ya, nanti kita membaca bersama ya. Nah, di sini ada wacana. Judulnya Pancen Agus di Imah. Tugas Agus di rumah. Kita baca ya. Agus ayeuna geus kelas 2. Agus sekarang sudah kelas 2. Budakna rajin tur pinter. Anaknya rajin dan pinter. Karena diajar kacida suhutna. Jadi terhadap belajar atau belajarnya pun sangat rajin sekali. Kasakola Agus gestara digugubrag. Pergi ke sekolah sudah tidak disuruh-suruh lagi. Komo sekolah agama mah, apalagi sekolah agama. Ayeuna ge ngajina geus kana Quran. Sekarang sudah ngajinya pada sudah Al-Qur'an ya, sudah Al-Qur'an gede. Al-Qur'an gede itu berarti sudah Al-Qur'an besar ya. Henteu ikro deui, bukan ikro lagi. Kababaturan nyaahan tur bager. Kepada teman-teman dia sayang dan baik. Teheran upama Agus loba sobatna. Jadi tidak heran kalau Agus banyak sahabatnya. Isuk keneh manehna geus saget indit sakola. Jadi pagi-pagi dia sudah siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Subuh-subuh geus hudang. Subuh-subuh sudah bangun. Hudang itu bangun ya. Meresan tempat sarena ya, jadi membersihkan atau merapihkan tempat tidurnya. Dibeberes ya, dirapih-rapih, dibereskan. Sangkan teu acak-acakan supaya tidak acak-acakan. Sprena dikenyang, ngarah teu kusut. Sprenya itu ditarik supaya tidak kusut. Bantalna ditumpukeun dina siraheun. Bantalnya ditumpuk di bagian kepala. Sirah itu kepala ya. Itu bahasa kasarnya, kalau harusnya mastaka. Manehna abdas. Nah, lalu dia abdas. Abdas itu berwudu ya. Tuluy salat subuh, lalu salat subuh. Rengse sholat mah brus mandi. Setelah sholat lalu mandi. Teu poho mandina di sabun. Tidak lupa mandinya memakai sabun. Ngosok huntu, menggosok gigi. Huntu itu gigi ya. Bari ngaruru. Ngaruru itu membersihkan kotoran-kotoran. Da bisi aya daki atau kokotor anu narempel dina awakna. Jadi takut ada daki atau kotoran yang menempel pada badannya. Awak itu badan ya. Sabun mandi, sikat, gigi, dan juga odol urutna disimpan dina tempatna. Jadi bekas sabun, sikat gigi, dan juga odol itu disimpan di tempatnya kalau sudah dipakai. Sarengsena mandi. Setelah mandi Agus ngelap awakna ku handuk. Nah, setelah mandi Agus mengelap badannya pakai handuk. Nepi awakna tuus sampai badannya kering. Sebab pamikiranna mun teu tuus, jadi kalau pemikiran Agus nih, kalau tidak sampai kering matak ateul kana awak. Jadi nanti akan gatal ya di badan. Kita lanjut ya. Ya, dilanjut di halaman 46. Ya, jadi harus kering. Takut gatal katanya badannya. Tur ngabalukarkeun penyakit kulit. Jadi nanti bisa menyebabkan penyakit kulit.
Seperti apa? Seperti hapur. Hapur itu apa sih? Panu ya, kemudian kurap, terus borokan. Nah, takut seperti itu. Keluar di kamar mandi, Agus di samping anduk. Keluar dari kamar mandi, Agus ditutup handuk. Tuluy asup ke kamar, lalu masuk ke kamar, rap di baju jeung di celana, kemudian memakai baju dan celana ya. Sanggeus-sageut Agus kegancangan mereskeun buku-buku kana kantong. Setelah rapi, Agus cepat-cepat membereskan atau merapikan buku-buku dan memasukkannya kemana? Ke tas ya, dimasukkan ke dalam tas. Dipariksa hiji-hiji, diperiksa satu-satu. Bisi aya pancen ti sakola nu tacan kapigawe. Jadi barangkali ada tugas dari sekolah yang belum dikerjakan, atawa bisi aya buku pelajaran poe eta nu teu kabawa. Jadi barangkali ada buku pelajaran yang hari itu tidak kebawa. Geus ngasupkeun buku-buku nama, sudah memasukkan buku-bukunya, kantongna disorendang. Jadi tasnya diselendangkan ya. Teu poho buku keur poe eta diasupkeun kana kantong. Tidak lupa buku untuk hari itu dimasukkan ke dalam tas. Malahan aya buku bahasa Sunda warangka basa pikeun kelas 2. Malah ada buku bahasa Sunda warangka basa pikeun itu ya, untuk kelas 2. Agus mah resep pisan kana buku eta teh. Agus senang sekali pada buku itu sebab gancang pisan ngartina. Jadi senang karena gampang sekali mengertinya, jeung bahasana teu pati hese. Jadi bahasanya itu tidak terlalu susah. Pikeun pantaran manehna untuk sepantaran dia ya. Kabeneran poe eta aya pengajaran bahasa Sunda. Nah, kebetulan waktu itu ada pelajaran bahasa Sunda. Ya. Selanjutnya, malahan poe eta teh aya pancen anu direngsekeun di imah. Jadi malahan hari itu ada tugas yang harus diselesaikan di rumah. Ya. Tapi untungna pancen teh ku Agus rengse dipigawe. Tetapi untungnya tugas itu sudah selesai sama Agus dikerjakan. Anu jadi pancen utama Agus mah nyaeta belajar. Yang menjadi tugas utama Agus adalah belajar. Diajarna kudu getol. Jadi diajarnya itu harus rajin ya. Getol itu rajin. Ulah kedul itu jangan malas. Sangkan Agus pinter, supaya Agus pinter. Mun pinter mah nilai rapot jadi alus. Kalau pinter nilai rapot jadi apa? Jadi bagus. Tungtung tahun naik kelas, kalawan nyugemakeun. Akhir tahun naik kelas dengan apa? Dengan memuaskan ya, nyugemakeun. Sarta cita-cita hayang jadi dokter teh bisa kahontal. Dan juga cita-cita ingin menjadi dokter bisa tercapai ya, atau bisa terlaksana. Di bumi Agus gaduh pancen salianti diajar. Jadi di rumah Agus itu punya tugas selain dari belajar. Apa sih tugasnya ya? Nah, nyaeta maraban hayam kukutana. Jadi memberi makan ayam peliharaannya. Hayam kukutan Agus kabehna aya 10. Ayam peliharaan Agus ada berapa? Ada 10. Jalu jeung bikangna. Jalu itu jantan, bikang itu betina ya. Nu ngaran si rendeui.
Nah, ini ngaranna sireundeuy. Sireundeuy itu nama ayamnya. Katambah 8 anak hayamna. Jadi ditambah 8 anak ayam. Anak ayamna lalucu jeung lalindek naker. Jadi anak ayamnya itu lucu-lucu dan juga jinak sekali. Lamun disampeurkeun ku Agus sok gancang ngariung. Jadi kalau didekatin sama Agus langsung meriung, atau meriung itu apa? Mengerumuni gitu ya. Ngariung. Mengerumuni kakinya Agus. Meureun maksudna mah hayang diparab deui. Mungkin maksudnya ingin dikasih makan lagi. Selanjutnya kita buka halaman 48 ya anak-anak. Ya, di halaman 48 di sini ada pamipit harti. Pamipit harti itu ada kosakata yang harus dihafal. Kan ada beberapa kata ya. Di sini ada sobat. Sobat itu babaturan, rerencangan. Nah, ketiga kata ini sama artinya. Ya, babaturan, rerencangan. Kalau babaturan kasar, kalau rerencangan halus. Kemudian isuk. Isuk sama dengan enjing, sama-sama artinya juga pagi. Cuman kalau isuk kasar, kalau enjing halus. Kemudian indit. Indit sama dengan mios, juga angkat. Nah, kalau indit kasar, kalau mios halus. Angkat juga halus. Nah, kalau angkat biasanya untuk orang tua ya, atau orang yang lebih tua dari kita. Kemudian hudang. Hudang itu gugah, artinya bangun. Entah itu bangun dari tempat tidur atau itu bangun dari duduk ya, itu artinya bangun. Kemudian abdas. Abdas itu artinya wudu ya. Di Indonesia berwudu. Kemudian rengse. Rengse ini halus, artinya selesai. Nah, kalau angges, beres itu kasar, artinya sama, selesai juga. Kemudian simpan. Simpan itu artinya tunda, di bahasa Indonesia simpan ya. Nah, seperti itu. Kemudian asup. Asup itu kasar, artinya masuk. Kalau lebet halus ya, artinya masuk juga. Tapi jangan salah, kalau ini lebet. Ada juga lebet. Nah, kalau lebet artinya banyak atau rimbun. Misalnya, itu buah teh meni lebet. Nah, itu buah sangat banyak sekali. Nah, kalau kita melihat buah di pohon gitu ya. Tapi kalau ini mah lebet. Nah, kalau lebet mah masuk artinya. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi tidak boleh tertukar. Sekian materi dari Ibu untuk hari ini, dan hari ini tidak ada tugas. Terima kasih yang sudah menyimak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.